Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asnianti. Saya dari Universitas Cendrawasih Papua. Di sini saya akan bahas tentang uji validitas, rehabilitas, dan uji normalitas. Saya telah menyediakan 30 data, 20 kuesioner, di mana jika satu kuesioner itu benar akan dinilai dengan 1, saat itu akan dinilai dengan 5 poin. Nah, jika dia salah, akan dinilai dengan 0. Di sini saya juga telah menyediakan tabel Y, yaitu berapa kuesioner yang benar dari tiap data. Lalu tabel Y kuadrat dan tabel nilai, di mana tabel nilai ini adalah seperti yang tadi saya bilang, jika benarnya dinilai 1, poinnya adalah 5. Jadi karena di sini kuesionernya yang benar adalah 11, maka kita akan kalikan dengan 5. Dan kita akan teruskan itu hingga data yang ke-30. Lalu di sini juga telah saya sediakan X1 kuadrat hingga X20 kuadrat. Di sini saya juga telah menyediakan tabel X1 kali Y hingga X20 kali Y untuk 30 data. Kita turun. Di sini telah saya sediakan rumus untuk validitas, tabel R1 hingga 20, tabel pembilang, tabel penyebut, tabel hasil, dan tabel keterangan. Serta di sini ada R tabel yang telah saya sediakan 0,361. Saya dapatkan ini dari data yang saya peroleh, yaitu 30 data, dan saya menggunakan R tabel, nilai-nilai R product moment. Di sini untuk 30N, tarak signifikannya saya pakai 5%, 0,361. Itu yang saya gunakan. Kita kembali, di sini ada sedikit keterangan tentang validitas, yaitu nilai data melebihi R tabel, dan ketidakvaliditan dinilai, yaitu nilai data kurang dari R tabel. Di sini untuk pembilangnya, untuk mempermudah kita menghitungnya, dapat kita gunakan bagian atas dulu, kasih masuk rumusnya, lalu kita kasih masuk lagi dalam penyebut. Hasilnya itu saya dapatkan dari pembilang dibagi dengan penyebut. Lalu keterangan tidak valid, seperti yang telah tersedia di sini, tidak valid jika nilainya kurang dari R tabel. Karena di sini 0,00238447 dan R tabel yang saya gunakan adalah 0,361, maka dia tidak valid. Sedangkan bila ia lebih, walaupun cuma 0,4, tetap ia valid. Di sini hingga bawah telah didapatkan hasilnya. Lalu kita akan masuk ke dalam rehabilitas. Dalam rehabilitas ini saya hanya menyediakan 20 kuesioner dan 30 data untuk tabel Y kuadrat, dan tabel nilai. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, untuk satu kuesioner yang benar akan dinilai dengan 5 poin. Nah, di sini telah tersedia nilai seperti sebelumnya. Lalu kita turun. Di sini ada rumus dan penggunaan rehabilitas yang saya pakai menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Di sini untuk RI, rumusnya adalah K dibagi K dikurangi 1. K itu jumlah soal saya 20, lalu dikali dengan 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi dengan ST kuadrat. Di sini ada SI kuadrat, yaitu JKI dibagi N dikurangi JKS dibagi N kuadrat. Dan di sini untuk rumus ketiga ada ST kuadrat sama dengan sigma XT dibagi N dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi N kuadrat. Nah, ada keterangan tentang N itu adalah jumlah siswa, K jumlah soal, JKI jumlah kuadrat seluruh skor item, JKS jumlah kuadrat subjek. Nah, untuk langkah-langkahnya telah saya sediakan. Pertama kita akan mencari nilai SI kuadrat per item, mencari nilai ST kuadrat, lalu kita akan menghitung nilai rehabilitas datanya. Yang pertama, SI kuadrat ini untuk per itemnya saya gunakan rumus JKI dibagi N dikurangi dengan JKS dibagi N kuadrat. Nah, yang kedua ada rehabilitas. Di sini seperti tadi telah saya sediakan 30 data dan 20 kuesioner sesuai dengan data yang tadi. Dan di sini ada tabel Y kuadrat, dan tabel nilai seperti sebelumnya dan nilai yang sama. Kita turun. Di sini karena pengujian rehabilitas saya menggunakan teknologi Alpha-Cronbach, saya menggunakan 3 rumus, yaitu rumus pertama untuk mencari R, saya gunakan K dibagi dengan K dikurangi 1, dikali dengan 1 dikurangi dengan sigma SI kuadrat, dibagi dengan ST kuadrat. Lalu untuk
rumus SI kuadrat sama dengan JKI dibagi N dikurangi JKS dibagi N kuadrat. Untuk ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan N dikurangi dengan sigma XT dikuadratkan lalu dibagi N kuadrat. Di sini ada keterangan dan langkah-langkah. Pertama, untuk keterangan, untuk N jumlah siswa, K jumlah soal, JKI jumlah kuadrat seluruh skor item, JKS jumlah kuadrat subjek. Dan untuk langkah-langkah, 1. Mencari nilai SI kuadrat per item, 2. Mencari nilai ST kuadrat, lalu untuk ketiga menghitung nilai R reabilitas data. Di sini untuk langkah pertama kita akan mencari SI kuadrat sesuai dengan rumus yang telah saya sediakan. Di sini saya memakai 30 data, jadi JKI jumlah kuadrat seluruh skor item, yaitu ini 361. Untuk R1-nya saya bagi dengan 30 data, lalu saya kurangi dengan jumlah kuadrat subjek, yaitu ini, lalu saya bagi dengan N kuadrat. Lalu untuk langkah kedua kita akan mencari ST kuadrat dengan rumus yang telah tersedia seperti tadi. Lalu kita dapat mencari R atau reabilitas. Untuk mencari reabilitas data, untuk K-nya yaitu jumlah soal yaitu 20, lalu kita bagi dengan 20 dikurangi 1. Kita kali 1 dengan sigma S1 kuadrat bagi dengan ST kuadrat. Kita cari 1 per item hingga R20-nya. Yang ketiga, uji normalitas. Di sini telah saya sediakan tabel nilai dari nilai yang telah saya dapatkan tadi. Nilai X yaitu masing-masing nilai dari tiap variannya, frekuensi dari tiap nilai tersebut, dan Fx adalah frekuensi dikali nilai. Di tabel nilai yang saya dapatkan, saya memiliki nilai X, saya memiliki nilai 5, 30, 40, 45, hingga seterusnya dengan frekuensi masing-masing yang telah saya sediakan dan Fx yang telah kita ketahui. Dengan jumlah data 30 atau jumlah frekuensinya 30 dan jumlah Fx-nya 180. Di sini saya memiliki 5 langkah. Langkah pertama kita harus mengetahui nilai terkecil dan nilai terbesar. Langkah kedua kita mencari R, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Lalu banyak kelas, saya memakai 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu jumlah data. Lalu kita mendapatkan hasilnya, ini saya bulatkan jadi 6. Lalu kita cari panjang kelasnya, yaitu R dibagi dengan banyak kelas. Pada langkah kelima di sini ada interval F0, FH, F0 dikurangi FH, F0 dikurangi FH lalu dikuadratkan, dan persentase luas tiap bidang. Di sini untuk interval saya memakai 5 hingga 20 dan F0-nya 1, lalu intervalnya 25 hingga 40, yaitu ini F0T jumlah frekuensi dari 5 hingga 20 dari interval tersebut, 45 hingga 55 untuk interval selanjutnya, 60 hingga 70 hingga 90 sampai 100. Di sini Fn0-nya sudah diketahui semua. Untuk FH kita akan memakai rumus persentase kali N. Hasilnya saya akan bulatkan. Ini hasil pembulatannya. Lalu kita masukkan di kolom FH. Lalu kita kurangi F0 dikurangi FH, lalu kita kuadratkan kembali. Di sini kita telah mendapatkan hasilnya. Di sini telah saya sediakan syarat untuk uji normalitas dan sedikit pembahasan tentang apa yang kita dapatkan. Untuk syaratnya, C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel, maka distribusinya normal. C kuadrat hitung lebih besar dari harga C kuadrat tabel, maka distribusinya tidak normal. Dalam perhitungan C kuadrat hitung sama dengan 46,85. Selanjutnya harga ini dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel dengan DK atau derajat kebebasan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berdasarkan tabel C kuadrat dapat diketahui DK sama dengan 5 dan kesalahan yang ditetapkan sama dengan 5%. Maka harga C kuadrat tabel sama dengan 11,0705. Karena harga C kuadrat hitung 46,85 lebih besar dari harga C kuadrat tabel 11,0705, maka distribusi data nilai statistik 30 siswa tersebut dapat dinyatakan berdistribusi tidak normal. Sekian dari yang telah saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bila ada kesalahan dalam perhitungan yang telah saya bawakan, baik rumus maupun syarat yang telah saya sediakan dari tiap uji validitas, reabilitas, dan uji normalitas.
Sekiranya dapat membantu kalian dalam perhitungannya, saya ucapkan kembali terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.